Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel Gabriela dari Praktikan Bio4 kelas C kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan mengenai praktikum efek makanan terhadap metabolisme obat. Menurut Olson tahun 2003, biotransformasi atau metabolisme merupakan aspek farmakokinetika di mana terjadi proses perubahan struktur kimia dari suatu obat di dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses metabolisme di dalam tubuh yaitu dari efek makanan, kemudian obat-obat tertentu, kebiasaan merokok, polusi udara dari industri, kemudian penyakit-penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi proses metabolisme tubuh. Kemudian, adapun tujuan utama dari proses metabolisme yaitu untuk memberikan energi pada tubuh, kemudian untuk memecah suatu senyawa yang lebih kompleks atau biosintesa senyawa-senyawa yang lebih kompleks, kemudian untuk biotransformasi senyawa-senyawa asing menjadi lebih polar, larut dalam air, dan dalam struktur yang terionisasi sehingga dapat dieliminasi oleh tubuh dengan mudah. Menurut Rahmawati tahun 2006, makanan dapat mempengaruhi kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi oleh tubuh setelah pemberian obat secara peroral. Efek yang ditimbulkan bervariasi tergantung dilihat dari jenis makanan, obat, dan formulasi dari si obat. Namun, ada pula interaksi makanan dan obat yang dapat mempengaruhi absorpsi obat dapat berkurang atau delay. Pada praktikum ini, hewan uji diberi perlakuan dengan pemberian diet gluten dan diet kasein, di mana diet gluten itu sendiri adalah kondisi di mana hewan uji diberikan makanan yang terdapat protein dari gluten, contohnya gandum dan roti, secara teratur. Sedangkan diet kasein merupakan kondisi di mana hewan uji hanya diberikan makanan yang mengandung kasein, yaitu protein yang terdapat pada susu secara teratur. Prosedur kerja efek makanan terhadap metabolisme obat. Yang pertama, siapkan 12 ekor tikus dengan berat masing-masing 30-50 gram untuk penelitian. Kemudian, jagalah hewan tetap dalam kondisi lab yang terkontrol selama 2 hari. Kemudian dibagi menjadi 2 kelompok dengan masing-masing kelompok 6 ekor tikus. Kelompok 1 diberi perlakuan diet gluten dan kelompok 2 diberi perlakuan diet kasein. Setelah 5 hari, timbang tikus dan catat bobotnya. Kemudian diberikan tiopental dalam salin yang diinjeksikan secara IP dengan dosis 2-5 mg per kilogram berat badan ke dalam kedua kelompok tikus. Kemudian catat waktu antara pemulihan dan kehilangan writing reflex setelah diberi tiopental. Percobaan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa diet kasein yang diberikan kepada tikus putih menyebabkan berat badannya menjadi lebih ringan dibandingkan tikus putih dengan diet glutein. Akibatnya, dosis fenobarbital yang diberikan menjadi lebih sedikit. Induksi fenobarbital yang menggantikan tiopental menyebabkan penurunan aktivitas hewan uji karena aktivitasnya sebagai antikonvulsan dalam golongan barbiturat. Pemulihan aktivitas tikus putih dengan diet kasein berlangsung lebih cepat selama 42 menit dibandingkan tikus putih dengan diet gluten sebanyak 43 menit. Itu artinya ada efek makanan terhadap metabolisme dan kinerja obat yang diberikan dalam tubuh. Diet gluten dan diet protein adalah keadaan di mana seseorang hanya boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal dari protein gluten dan protein kasein secara teratur. Berdasarkan data hasil pengamatan, kedua tikus mengalami aktivitas tidur yang cepat yang menunjukkan bahwa metabolisme di dalam tubuh tikus terjadi lebih cepat setelah pemberian diet gluten dan diet kasein. Kemudian berdasarkan data hasil pengamatan, seharusnya kedua tikus mengalami penurunan berat badan. Tapi dalam data hasil pengamatan, hanya tikus yang diberikan diet kasein yang mengalami penurunan berat badan.